pemirsa, Komisi 5 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat dengar pendapat ini dilakukan dalam rangka evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 serta pemaparan rencana program kerja untuk tahun anggaran 2026. Dalam rapat tersebut, Komisi 5 menyoroti sejauh mana penyerapan anggaran dalam berkontribusi pada peningkatan sistem deteksi bencana dan percepatan waktu respons operasi pencarian di lapangan. Dalam rapat dengar pendapat ini juga pihak BMKG dan Basarnas akan memaparkan capaian kinerja teknis selama setahun terakhir, termasuk tantangan operasional yang dihadapi di berbagai wilayah rawan bencana. Selain evaluasi, agenda pembahasan program kerja 2026 difokuskan pada penguatan infrastruktur, teknologi informasi, dan penambahan sarana prasarana penunjang keselamatan guna meminimalisir dampak risiko bencana di masa mendatang. Dan untuk mengetahui lebih lengkap hasil pembahasan rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI bersama BMKG dan juga Basarnas, kita terhubung dengan jurnalis Garuda TV Edo Yoga dan juru kamera Diana Karisma. Baik Edo, apa saja poin-poin penting yang dibahas dalam RDP tersebut? Silakan Edo. Ya, selamat siang Ayu dan juga pemirsa. Saat ini memang tengah berlangsung rapat dengar pendapat antara Komisi 5 dengan BMKG dan juga Basarnas, yang mana memang membahas dua agenda utama, yakni adalah realisasi anggaran tahun 2025 serta pencapaian kinerja baik dari BMKG maupun Basarnas, kemudian juga dilanjutkan dengan pemaparan proyeksi program kerja tahun 2026. Nah, Ayu dan juga pemirsa, kalau mengenai pembahasan, tadi kami sempat menyimak yang disampaikan langsung oleh Kepala BMKG, yakni Tengku Faisal, yang memaparkan soal realisasi anggaran BMKG sejauh ini telah mencapai 99,5%, ya artinya ini memang hampir realisasinya hampir menyeluruh begitu ya di tahun 2025, yang mana memang untuk realisasi anggaran ini terdapat di beberapa bagian atau berbagai bidang gitu. Salah satunya adalah penguatan infrastruktur maritim, kemudian juga ada penguatan sistem observasi dan juga monitoring. Salah satunya adalah pembangunan instalasi seismograf, yang mana memang ini adalah bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan juga kecepatan deteksi gempa bumi. Kemudian juga ada instalasi warning receiver system. Ini adalah digunakan untuk mempercepat penyebaran informasi mengenai peringatan dini gempa dan juga tsunami. Selain daripada penguatan infrastruktur dan juga sistem, tadi disampaikan juga realisasi anggaran ini ada pada bidang penguatan ataupun peningkatan sumber daya manusia. Kemudian tadi juga disampaikan mengenai operasi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BMKG di tahun 2025. Ini terdapat sebanyak 83 kegiatan. Kalau kita lihat dari peta persebaran, ini memang hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Namun kalau kita rincikan, ini memang lebih banyak sebarannya ini berada di Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Nah, itu yang memang disampaikan oleh Kepala BMKG, Tengku Faisal. Kemudian kalau dari Basarnas sendiri, ini tadi menyoroti di tahun 2025 terdapat 2.700 lebih kejadian SAR, yang mana ini memang memakan korban lebih dari 16.000 korban. Kalau dirincikan ini ada sebanyak 13.000 korban yang selamat, kemudian ada 2.600 yang meninggal dunia dan 700 orang hilang. Yang mana memang fokus perhatian terjadinya bencana di tahun 2025 ini mulai adanya kecelakaan pesawat di Bogor, kemudian juga tenggelamnya kapal di Selat Bali, hingga juga gedung runtuh di pesantren Al-Qazili. Nah, Ayu dan juga pemirsa, tadi dari Muhammad Syafi'i, Kepala Basarnas sendiri memang menyoroti soal kejadian tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Cisarua. Tadi yang menyebutkan memang kendala utama dari tim SAR gabungan dalam pencarian korban di tanah longsor ini adalah terkait dengan kendala cuaca yang tidak menentu, sehingga pada hari kemarin ini memang operasi pencarian sempat dihentikan karena cuaca hujan, lalu kemudian juga pandangan yang memang ini
terbatas oleh tim SAR sehingga untuk menjaga keselamatan tim gabungan SAR ini memberhentikan operasi sementara. Namun tadi ditegaskan pagi hari ini tim SAR gabungan kembali melakukan operasi pencarian di lokasi bencana tanah longsor, bahkan ini juga melibatkan anjing pelacak atau K9 untuk mempercepat proses dari pencarian para korban di tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian tadi juga disampaikan memang informasi terakhir ada 47 kantong jenazah yang sudah diamankan oleh tim SAR gabungan yang kemudian ini akan dilakukan proses identifikasi, setidaknya 30 diantaranya sudah diidentifikasi. Selain daripada itu, tim SAR gabungan juga ini sudah melakukan pemetaan wilayah ataupun pencarian di lokasi tanah longsor. Ini dibagi menjadi ada titik A dan juga titik B, mulai dari mahkota hingga juga lidah tanah longsor untuk mempercepat dari pencarian para korban. Ini juga memang kita harapkan agar para korban segera ditemukan. Nah, Ayu dan juga pemirsa, kita tunggu kembali karena memang rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 antara BMKG dan juga Basarnas ini masih terus berlangsung. Kita akan nantikan kembali apa saja pembahasan menarik lainnya atau informasi penting lainnya yang akan dibahas dalam rapat dengar pendapat ini. Kembali ke Anda di studio, Ayu. Baik, terima kasih Edo Yogi atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.